Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Fuad ya. Kali ini Fuad mau sharing sedikit mengenai penyebab ikan gapi itu sakit dan sampai mati ya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ikan gupi itu sakit sampai mengakibatkan kematian ya. Salah satunya itu faktor dari cuaca ya. Cuaca yang ekstrim itu akan menyebabkan kondisi air dan kondisi daya tahan tubuh si ikan itu melemah gitu kan. Dan kualitas airnya itu jadi jelek gitu. Ketika suhu ekstrim, suhu di dalam air itu bisa cepat berubah-ubah. Biasanya itu yang lebih cepat terkena penyakit itu gupi-gupi yang dipelihara di media tank gitu. Karena memang media tank itu bahan bakunya itu kan kaca ya. Jadi sifatnya itu yang gampang menyerap panas ataupun dingin. Nah, ketika perubahan suhu dari dingin ke tidak dingin, coba tidak menyebutkan panas ya. Kalau misalkan panas itu kategorinya itu seperti kayak mau membuat kopi ya. Ya intinya ketika ada perubahan suhu yang terlalu cepat itu membuat si gapi itu daya tahan tubuhnya itu melemah. Sama halnya kita manusia ya, ketika cuaca ekstrim itu kalau misalkan kita tidak bisa menyesuaikan, itu yang menyebabkan daya tahan tubuh kita melemah dan akhirnya gampang terkena penyakit. Nah, itu salah satunya. Faktor air itu sangat mempengaruhi menurut Fuad, karena kualitas air yang sudah jelek itu membuat si gapi itu nggak nyaman dan akan membuat si gapi itu terkena fin rot ataupun jamur. Nah, untuk mengobati jamur fin rot itu sebelumnya Fuad udah pernah bahas ya, udah pernah sharing ya. Nah, sebelumnya mohon maaf kalau misalkan sharing yang Fuad sampaikan ini ada kesalahan ya, mohon dikoreksi karena kita ini saling sharing, ini pengalaman yang ada di farm Fuad sendiri gitu kan. Oke. Itu ya salah satunya ya, cuaca yang membuat suhu air itu naik turun dan membuat si kualitas airnya itu jelek, ditambah si ikan itu daya tahan tubuhnya itu melemah. Itu yang menyebabkan si ikan itu gampang terkena penyakit atau sampai mati gitu. Nah, yang kedua yang menyebabkan kematian yang difaktorkan oleh air itu dari pakan gitu. Pakan yang menggunakan pelet itu biasanya itu jauh lebih rentan terkena penyakit. Kenapa? Karena ketika gapi tidak memakan pelet dan peletnya itu tersisa, itu nantinya bakal menjadi amoniak dan bakal menjadikan kualitas air itu jelek. Nah, itu yang gampang banget menjadikan gapi itu cepat sakit, terutama jamur, fin rot dan yang lainnya ya, dan yang berujung kematian karena daya tahan tubuhnya itu menurun. Bagaimana sih antisipasi agar tank kita itu selalu bersih, selalu kualitas airnya itu bisa lebih terjaga? Salah satunya menggunakan ini ya, aerator ya atau biofoam itu. Dengan menggunakan biofoam itu si air itu bakal terus tersaring gitu. Karena ketika ada udara yang naik itu bakal terjadi tarikan yang mengakibatkan kotoran-kotoran yang di bawah ini bisa tersedot di dalam busa si biofoam tersebut. Yang kedua, kita pakai ikan pembersih seperti Corydoras ini ya. Jadi ketika nanti kita berikan pakan berupa pelet dan tidak dimakan, itu pastinya bakal dimakan oleh si ikan Corydoras ini. Itu. Makanya ini buat setiap tank itu ada ikan pembersihnya, ada ikan Corydoras-nya.
itu berfungsi untuk menghabiskan pakan yang tidak habis dimakan oleh si gapi tersebut gitu. Nah, lebih bagus itu emang menggunakan pakan-pakan alami ya, berupa cacing sutra ataupun artemia yang seperti ini yang harus ditetaskan dulu, atau kutu air. Nah, tapi dalam pemberian seperti cacing sutra pun tidak boleh terlalu banyak. Kenapa? Karena bisa mengakibatkan si ikan itu nantinya terkena sisik nanas. Kan kalau misalkan cacing sutra itu kan hidupnya itu di tempat yang kotor ya. Nanti kita ke belakang dulu. Sutra, ya. Nah, cacing sutra pada saat pemberian pakan atau pemberian untuk diberikan kepada ikan itu jangan langsung kalian kasih gitu, tapi kalian cuci dulu gitu, kalian bersihkan dulu, karena cacing sutra itu hidupnya tuh di tempat kotor ya, jadi bisa mengakibatkan si bakteri-bakterinya itu ikut kemakan oleh ikan yang mengakibatkan jadinya sakit gitu. Nah, contoh seperti ini. Ini gapi Fuad yang Fuad lagi karantina karena memang terkena jamur tuh ya, bisa dilihat ya. Nah, ini biasanya Fuad obati dengan obat amoxicillin ya, atau enggak ini Inroflox 25 gitu. Itu ampuh banget. Ini Fuad lagi karantina, baru kemarin Fuad obatin sore lah, dan itu kondisinya mah alhamdulillah ya, dia masih sehat, tinggal ngilangin jamurnya aja gitu. Salah satu penyebab kematian itu dari pakan ya. Nah, makanya setiap kalau Fuad yang outdoor itu setiap seminggu sekali ya, Fuad itu bakal lakuin pengurasan. Nah, ini kebetulan Fuad ada yang lagi dikuras ya. Nah, biasanya Fuad melakukan kuras full. Dalam artian kuras full itu ya seperti ini, nanti Fuad bakal kuras full, Fuad bersihin. Tapi kalau yang ini Fuad cuman sifon gitu. Nah, kotoran-kotoran di bawahnya itu udah hilang ya. Kalau ini lumut-lumut memang nggak sengaja Fuad sikat ya, karena lumayan bisa buat pakan alami juga untuk si ikan-ikan ya. Jadi ada yang Fuad kuras full, ada yang buat ini ya, apa namanya, sifon. Nah, kalau sifon itu biasanya Fuad 3 hari sekali gitu. Kalau kuras full itu tergantung kotornya si kolam gitu. Kalau sekiranya memang sudah seperti ini, nah ini bakal sama Fuad dikuras full. Nah, ini juga nih, nanti kotorannya itu bakal Fuad bersihin dulu gitu. Nah, gunanya melakukan sifon itu kita tuh mengambil kotoran-kotoran. Nah, kotoran-kotoran yang kayak gini nanti kita ambilin. Itu biasanya makanan-makanan yang sisa atau hasil-hasil pelet yang tersisa itu bakal ngegumpal di dalam kotoran-kotoran itu. Nah, itu yang mengakibatkan si airnya itu jadi kualitasnya nggak bagus gitu. Nah, kalau ini hijau karena lumut ya. Nah, ini juga nanti sama Fuad di sifon, Fuad ambilin ya kan, karena memang ini udah Fuad lakukan kuras full. Nah, setiap peternak itu memiliki treatmentnya masing-masing ya, beda-beda ya. Dan kalian juga bebas gitu mau menerapkan seperti apa. Nah, satu hal lagi, kalian kalau misalkan mau kualitas airnya itu lebih bagus gitu kan, kalian itu harus menaruh tanaman-tanaman air gitu. Ini seperti Fuad ini menaruh ganggang ya. Dulu itu Fuad pakai apu-apu atau mata lele, cuman sama Fuad dihindari sekarang karena memang mata lele sering banget dijadikan sarang untuk capung beranak gitu. Nah, kalau mau lebih bagus lagi, kalian bisa menggunakan seperti itu tuh, daun pelepah pisang yang kering. Itu biasanya Fuad menggunakan itu, dan itu bagus banget karena bisa mengurangi pH yang terlalu berlebih di dalam air gitu, kalau untuk daun pelepah pisang sendiri gitu. Nah, mungkin segitu dulu sharing dari Fuad. Jadi yang pertama itu yang menyebabkan kematian
ikan atau sakitnya ikan itu ya cuaca yang ekstrim, yang kedua itu pakan yang mengakibatkan itu kualitas air itu berkurang, dan itu yang bisa menyebabkan si ikan-ikan itu sakit dan berujung kematian gitu kan. Saran dari Fuad, yang pertama ketika kalian menggunakan tank, kalian harus menyiapkan atau mengisi dengan ikan-ikan pembersih. Dan ikan pembersih yang Fuad rekomendasikan adalah ikan jenis Corydoras, karena Corydoras itu nggak menyerang ikan gapi ya, dan dia itu lebih aktif gitu, untuk ngebersihin sisa-sisa makanan. Terus kalau di outdoor, kalian gunakan tanaman-tanaman air yang bisa membantu memelihara kualitas airnya gitu. Ataupun kalian mau kasih ketapang juga bisa, tapi kalau ketapang itu yang buat nggak sukanya itu, ketapang itu kita harus ambil ketika sudah dipakai minimal 3 hari. Kalau misalkan nanti jadi busuk, itu jadi jelek gitu. Beda halnya dengan pelepah pisang. Kalau pelepah pisang itu bisa mengakibatkan atau menimbulkan adanya infusoria yang menjadikan makanan alami untuk si ikan tersebut. Oke, bila mana ada informasi-informasi yang Fuad sampaikan atau Fuad sharing salah, mohon Fuad dikoreksi ya di dalam kolom komentar, karena memang kita masih sama-sama belajar, masih sama-sama sharing, dan Fuad pun masih butuh sharing-sharing dari kalian semua. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.